Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat jamaah kajian Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Taala taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Kita bersyukur kepada Allah atas semua itu, dan kita berusaha untuk terus belajar mengkaji Quran dan sunnah ala fahmi salaf, karena ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita harus berusaha terus untuk menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju sorga. Yang harus kita perhatikan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Bertambahnya iman kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, bertambahnya juga amal-amal kita, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib untuk terus dan selalu menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, karena ini merupakan kewajiban dan juga merupakan jalan menuju sorga. Kewajiban karena Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan jalan menuju sorga, Nabi bersabda SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang terakhir. Pada hari ini kita masuk poin yang terakhir, poin yang ke-84. Dan nanti setelah kitab ini selesai, kita akan lanjutkan dengan kitab syarah kitab Tauhid, insyaallah. Poin yang ke-84 tentang syarat dan kaidah dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Jadi syarat dan kaidah dalam dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Sebelum saya bacakan ini, yang perlu antum ketahui bahwa asas dakwah para anbiya wa rasul, asas dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya itu ada 3 asas yang mereka dakwahkan. Yang pertama yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang pertama yaitu at-tauhid,
yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan kita bisa lihat dari setiap surah di dalam Al-Quran bagaimana para anbiya wa rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Mereka mulai dakwahnya dengan tauhid dan mereka akhiri dakwahnya dengan tauhid. Kemudian yang kedua yaitu an-nubuwah, menjelaskan tentang kenabian. Maka di antara para anbiya wa rasul alaihi wasallam diberikan oleh Allah bukti-bukti kenabian dan juga mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Dan setiap umat mesti ada nabi, setiap umat mesti ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat melainkan pernah diutus seorang rasul. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan setiap umat itu pernah diutus seorang pengancam. Karena supaya tidak ada hujah nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi nggak ada alasan bagi manusia bahwa mereka belum diutus seorang rasul, nggak ada alasan. Bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi sudah diutus kepada mereka dan sudah mengingatkan mereka tentang wajibnya beribadah kepada Allah, tentang wajibnya mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang ketiga al-ma'ad. Yang ketiga al-ma'ad, menjelaskan tentang yaumul akhir, menjelaskan tentang adanya hari berbangkit, menjelaskan tentang adanya dibangkitkannya manusia di hari kiamat nanti, tentang adanya sorga, adanya neraka dan yang lainnya. Maka antum bisa lihat hatta dalam surah-surah Makkiyah yang turun di Mekah, Allah menjelaskan tentang kiamat, tentang hari berbangkit, dan juga tentang surga, tentang neraka, supaya manusia meyakini bahwa kehidupan yang ada ini kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, dan mereka semuanya pasti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya agar takut kepada satu hari yang kita dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kalian takut kepada Allah dengan satu hari yang seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Taala, dikembalikan kepada Allah, dan akan dibalas oleh Allah setiap apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizolimi oleh Allah Taala. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi itu tiga tentang asas dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dibawakan di dalam kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Sekarang kita masuk poin ke-84. Syarat dan kaidah dalam dakwah, mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Jadi berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Sudah saya jelaskan di poin ke-82. Untuk melihat lagi tentang definisi dakwah, dan ini juga diingatkan kepada semuanya, termasuk para dai. Yang paling penting di sini para dai, para ustadz, para kiai, para ulama, bahwa dakwah itu mengajak manusia kepada syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat atau memahami 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Ini dakwah. Jadi dakwah mengajak manusia kepada usulul iman dan usulul Islam, pokok-pokok iman dan pokok-pokok Islam,
Itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan sekedar ceramah atau bukan banyaknya jadwal atau dia menyampaikan tentang masalah apa aja yang umum tetapi tidak mendasar kepada tauhid. Yang paling pokok dalam dakwah itu bagaimana menjelaskan kepada umat tentang tauhid, bahwa mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang ini harus terus ditegaskan, harus diingatkan manusia. Manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Maka semua yang Allah berikan fasilitas kepada manusia di muka bumi, apakah usaha, dagang, mencari nafkah atau yang lainnya, semuanya dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Itu untuk ingat itu. Semuanya orang diberikan oleh Allah ma'isyah, mata pencarian, diberikan oleh Allah usaha, diberikan dagang, diberikan kedudukan, diberikan jabatan atau yang lainnya. Semua itu dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Jadi yang harus ditegakkan ibadah kepada Allah. Ibadah ini nggak boleh dikorbankan. Jangan dia untuk menegakkan dagang, usaha atau yang lainnya dikorbankan ibadah. Ibadah nggak boleh dikorbankan. Yang paling pokok dari ibadah ini yaitu mentauhidkan Allah Taala. Seperti kita ngaji, nuntut ilmu sekarang ini ibadah. Jangan dikorbankan untuk ilmu ini demi mencari mata pencarian, demi kerja, demi usaha, nggak boleh. Pekerjaan itu dikorbankan untuk ibadah kepada Allah Taala. Apapun alasannya. Ibadah ini, sholat nggak boleh tinggalkan, ngaji, baca Al-Quran nggak boleh tinggalkan, berbuat baik pada orang tua nggak boleh tinggalkan. Apa aja yang bentuknya ibadah kepada Allah wajib ditegakkan. Semua yang lain itu untuk mendukung ibadah kepada Allah, karena Allah yang memberikan semuanya kepada manusia. Allah memberikan kepada mereka nafkah, Allah memberikan kepada mereka rezeki, Allah memberikan kepada mereka bisanya mereka usaha, bisanya mereka dagang, bisanya mereka diberikan oleh Allah kepandaian dalam teknik atau kedokteran atau yang lainnya. Semuanya dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Itu harus diingat itu. Semua dikorbankan untuk ibadah kepada Allah Taala. Yang Allah kehendaki dari kita, kita penuhkan semua waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya bena Adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Wa ila taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, kata Allah, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan cukupkan dadamu dan aku akan tutupi kefakiranmu. Aku akan tutupi kefakiranmu. Wa ila taf'al, kalau kamu tidak lakukan itu, meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala'tu yadayka syughla, aku akan sibukkan terus kamu, sibuk terus. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis ini sahih. Jadi harus kita ingat itu, bahwa kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak meninggalkan kewajiban kita untuk mencari nafkah. Tetap usaha, dagang dan yang lainnya tetap ada, tetapi semua yang dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dakwah ini yang harus kita perhatikan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama salamatul mu'taqad, yang kedua salamatul manhaj, yang ketiga salamatul amal. Yang pertama, dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Untuk melihat di halaman poin kita, poin ke-84 ya. Pembahasan poin yang terakhir ke-84. Syarat dan kaidah dalam berdakwah, mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Akidahnya harus benar orang yang berdakwah itu. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Akidahnya benar. Maksudnya seorang dai yang berdakwah itu dia harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ini harus benar dia. Jadi orang yang berdakwah itu akidahnya itu harus benar.
Dia meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Allah sebagai Muhyi, Allah sebagai Mumit, dan yang lainnya. Dia wajib meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wajib diyakini. Wajib dia meyakini dengan seyakin-yakinnya ini. Karena kaum musyrikin, mereka juga meyakini ini tentang rububiyahnya Allah, tetapi tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Dan tentang rububiyah ini ada disebutkan di buku ini di awal-awal. Nanti antum bisa lihat di sini tentang tauhid rububiyah. Kita sudah bahas ini di awal-awal di poin keempat tentang tauhid rububiyah. Jadi kita mentauhidkan Allah dengan segala apa yang dilakukan oleh Allah, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Mengimani bahwa Allah adalah Raja, penguasa dan Rabb yang mengatur segala alam. Untuk rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Mereka mengakui yang memberikan rezeki Allah. Mereka mengakui yang memiliki langit dan bumi, mengatur alam semesta Allah. Namun mereka masih menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawasul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan berbuat syirik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 106, dan di buku ini ada di halaman 149. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja masih menyembah kepada selain Allah. Ini yang dikatakan bahwa ini syirik mereka. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sya'bi, Qatadah dan yang lainnya rahimahumullah. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, artinya tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, melainkan dalam berbuat syirik. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah tapi dalam keadaan berbuat syirik. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, antum lihat di halaman 151. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah saja dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah, yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang dai itu harus memahami tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid al-ibadah di poin yang kelima dalam buku ini. Tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhid al-ibadah, mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, seperti berdoa, takut, mengharap, cinta, menyembelih, bernadar, minta tolong, istighatsah dan yang lainnya. Semua harus dilakukan dengan apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya kita wajib memahami dan meyakini tentang tauhid al-uluhiyah yang didakwakan oleh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, tentang tauhid al-uluhiyah.
yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu tauhid al-uluhiyah. Nabi-nabi dan rasul-rasul mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini dakwah yang benar. Melarang mereka untuk menyembah berhala, batu, pohon, kemudian matahari, bulan, dan yang lainnya. Harus diingatkan bahwa itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Semua sesembahan yang batil. Kita wajib ingatkan bahwa Allah itu satu dalam zatnya, dalam sifatnya, dan juga dalam kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu, hanya Dia yang menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah itu ilah yang satu, tidak ada ilah melainkan Allah, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ini tauhid al-uluhiyah, ini tauhid yang paling penting dalam dakwah. Makanya setiap nabi dan setiap rasul, mereka semuanya mendakwakan dakwah tauhid ini, yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Makanya umatnya memerangi para anbiya, memusuhi para anbiya, karena para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berdakwah di Mekah mengajak untuk mengesahkan Allah, mereka merasa heran. Sampai mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan, kata mereka. Sangat mengherankan. Dan mereka paham tentang kalimat tauhid la ilallah, mereka paham. Mereka tahu, tapi mereka nggak mau. Karena kalau mereka mengucapkan kalimat ini, berarti konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka. Maka Allah mengatakan, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu konsekuensinya. Adapun keadaan umat yang sekarang ini, sebagian dari umat Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang rukunnya, tidak tahu tentang konsekuensi dari makna la ilaha illallah. Maka para dai wajib menjelaskan kepada mereka. Para dai ini wajib untuk memahami tentang kalimat ini dan menjelaskan kepada umat tentang wajibnya memahami tentang kalimat ini, untuk menjelaskan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat mesti ada rasulnya. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah akan beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Jadi bukan hanya mengajak umat beribadah kepada Allah saja, tapi juga wajib meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Wajib meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, wajib ditinggalkan. Seperti yang sudah saya jelaskan juga pada pembahasan yang lalu tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari semua berhala-berhala dan kesyirikan yang ada, itu harus berlepas diri. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Dan kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semua nama Allah semuanya indah, dan semuanya sifatnya sifat yang tinggi. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat sebagaimana datangnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf. Seperti Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri tentang sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan sifat-sifat Allah secara apa adanya, jangan kau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Ini di poin yang ke-6. Di buku ini poin yang ke-6. Artinya kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran maupun tercantum dalam hadis Nabi yang sahih. Kita wajib menetapkan semua nama-nama sifat Allah. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, tidak boleh kita mengingkari nama-nama itu. Tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah, nggak boleh.
Kita wajib menetapkan semuanya, nggak boleh kita mengingkari. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Nggak boleh juga kita menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Kita wajib menetapkan semuanya. Seperti kita menetapkan, Allah menetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah mempunyai sifat ulu, Maha tinggi Allah. Allah bersemayam di atas arsy, wajib kita tetapkan. Wajib kita tetapkan. Yang harus kita ingat, nggak boleh kita mengingkari. Nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu, bagaimana Allah bersemayam, nggak boleh. Jadi kita wajib menetapkan, nggak boleh menanyakan. Seperti umpamanya ditetapkan tentang Allah mempunyai wajah, mempunyai kaki, atau yang lainnya. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita mengingkari, nggak boleh kita mentakwil, artinya memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, nggak boleh. Nggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah-kaidah tentang asma wa sifat sudah kita bahas di awal-awal poin yang ke-6 dalam pembahasan kita syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti Anda bisa lihat lagi bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh kita menanyakan tentang kaifiat sifat Allah, tidak boleh. Dan kita wajib mensucikan Allah dari semua nama dan sifat yang kurang. Dan kita wajib mensucikan Allah dari semua nama dan sifat yang kurang. Seperti apa sifat-sifat yang kurang yang wajib kita sucikan dari Allah? Seperti Allah mempunyai istri, Allah mempunyai bapak, Allah punya anak, wajib kita nafikan, wajib kita ingkari itu. Kita wajib sucikan Allah, sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Begitu juga tentang sifat ngantuk, tidur. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur selama-lamanya. Ini sifat yang kurang bagi Allah, maka kita wajib mensucikan Allah dari sifat ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya, enggak pernah tidur selama-lamanya, azali wa abadi. Juga sifat lupa. Allah enggak pernah lupa selama-lamanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah enggak pernah lupa. Allah tidak pernah lemah, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Wa ma massana min lughub. Dan kami enggak pernah capek, enggak pernah lelah, enggak pernah letih. Dan yang lainnya, Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna subhanahu wa ta'ala. Makanya para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam mengatakan, sebagaimana Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi Allah SWT ini dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 180 sampai 182, Allah Azza wa Jalla, Allah SWT dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah SWT melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di buku ini juga sudah dibahas tentang kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah. Ini sudah kita bahas ya dalam syarah akidah, yang kita wajib menetapkan semua nama, semua sifat Allah. Dan seorang dai, dia tidak boleh berbuat syirik. Ini berkaitan dengan salamatul akidah, ini harus selamat, salamatul mu'taqad. Enggak boleh berbuat syirik. Bab syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Seandainya seorang dai itu
berbuat maksiat dosa yang besar sudah cacat dalam dakwahnya, apalagi berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat, dan kezaliman yang paling zalim. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar, dan dosa besar yang paling besar adalah syirik. Makanya wajib kita menjauhkan perbuatan syirik ini, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi masih ada atau dai atau kiai atau ustadz yang masih mengajak orang kepada kesyirikan, seperti mengajak orang berdoa atau memohon kepada orang-orang yang sudah mati, atau minta syafaat kepada mereka, atau yang lainnya, menyembah dan yang lainnya. Ini masih ada orang-orang yang datang ke kubur-kubur tertentu atau kubur-kubur wali, kemudian mengajak umat kepada perbuatan syirik. Ini nggak berhak dia sebagai dai, nggak berhak dia untuk mengajak manusia kepada agama yang benar, karena dia sendiri cacat. Dia punya aib yang besar, yaitu perbuatan syirik. Maka ini harus dibersihkan. Kalau dai-nya dia sendiri berbuat syirik, bagaimana umatnya? Maka syarat dalam berdakwah ini dia harus bersih dari segala macam perbuatan syirik. Dan juga yang lainnya berkaitan dengan masalah-masalah iman dan yang lainnya, dia harus paham ini, harus belajar. Makanya pertama kali ketika seorang itu berdakwah, yang dinilai itu akidahnya benar atau tidak, bukan kepandaian dia berbicara, kepandaian retorika, atau akhlaknya baik. Tapi kalau akidahnya rusak, semuanya nggak ada manfaatnya semuanya. Kalau akidahnya rusak, dia mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah, mengajak orang untuk menyembah kubur, dia masih percaya kepada dukun-dukun, atau masih percaya atau memberikan minum kepada orang, atau tali-tali atau jimat-jimat kepada orang, ini syirik. Meskipun dia pakai sorban, meskipun dia akhlaknya baik, tetap aja ini rusak sudah semuanya. Meskipun amalnya baik, meskipun muamalahnya baik, kalau akidahnya rusak nggak ada manfaatnya semuanya. Sebab Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nilai seorang itu dinilai daripada akidahnya. Akidahnya benar atau tidak? Akidahnya dulu. Itu yang pertama kali penilaian orang itu terhadap dai itu, akidahnya benar atau tidak dia. Dia punya keyakinan atau kepercayaan yang syirik atau tidak. Sebab ada juga orang-orang yang punya keyakinan atau kepercayaan yang enggak benar. Banyak orang berdatangan ke rumahnya, ternyata dia punya jin. Banyak orang datang ke rumahnya, ternyata dia bukan dai, bukan kiai. Memang di masyarakat dibilang kiai dia, pada hakikatnya dia apa? Dukun. Kalau udah dukun nggak bisa untuk berdakwah, justru dia merusak umat. Meskipun dia pakai sorban atau yang lainnya, dia lihat akidahnya benar atau tidak. Begitu juga yang lainnya, ini kaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat juga dilihat nanti bagaimana dia. Begitu juga masalah-masalah akidah yang lain dan juga masalah-masalah iman. Kemudian yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar ini. Jadi dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Ini harus perhatikan ini. Dia harus mengikuti akidah dan prinsip ulama salaf. Dan ini sudah kita bahas tentang bagaimana dalam kita mengambil dalil, manhaj talaqi, bagaimana dia belajar, bagaimana dia berdalil. Ini harus tahu ini. Ini sudah kita bahas di bab yang kedua. Antum lihat di halaman 47 sampai halaman 52. Ini sekedar mengulang lagi aja ini. Sebab biasanya kalau sudah lama ini, udah bertahun-tahun kita kaji ini, suka lupa. Ya. Antum lihat di halaman 47 penjelasan sebagian kaidah dalam ini. Kaidah dalam mengambil dalil, kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini harus jelas nih, manhajnya mereka dalam kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil.
Jadi sumber akidah kitabullah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus saleh. Setiap sunnah yang sahih berasal dari Rasulullah wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Kemudian yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas Al-Quran itu sendiri, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Kemudian prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita menambah-nambah lagi. Nanti masuk yang ketiga nanti, salamatul amal. Ya, harus kita yakini dulu bahwa agama sudah sempurna. Nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi. Kemudian yang kelima, wajib taslim, patuh, tunduk, taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Kemudian dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli dan seterusnya. Ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Ini harus benar, manhaj ini harus benar. Kadang-kadang orang kalau melihat kalau orang itu pintar berdebat dan segala macam, dianggap bahwa dia pintar. Tidak. Sebab ini berdebat, pintar berdebat yang seperti ini justru akan membuat dia sesat. Antum lihat di halaman 51. Nabi bersabda SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Thumma tala Rasulullah SAW hadhil ayah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, mereka tidak memberikan perumpamaan, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi kita harus tahu nih masdar atau sumber dalam kita mengambil akidah. Jadi manhaj dalam kita talaqi, dalam kita mengambil ilmu itu harus jelas. Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ini anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia, menyebutkan tentang masalah akidah dan manhaj. Beliau menyebutkan bahwa akidah Jahmiyah diambil dari Yahudi, akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah diambil dari ulama kalam, ulama mantik dan suka berdebat wal jadal. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diambil dari sumbernya yang asli, Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' salafus saleh. Ini akidah yang benar. Jadi masdarnya jelas ini, sumbernya jelas. Tidak seperti yang lainnya. Dan pembahasan tentang akidah ini penting, harus kita pahami benar ini. Dan manhaj ini harus jelas karena ada juga orang-orang yang manhajnya menyimpang. Kata mereka akidahnya salaf tetapi manhajnya menyimpang. Ini enggak boleh. Seperti orang membuat kelompok-kelompok atau ikut dalam partai atau yang lainnya. Ini enggak benar. Ini manhajnya enggak benar ini. Karena tahazzub dia, membuat apa? Kelompok. Ini manhajnya enggak benar. Saya sebutkan masalah ini harus jelas, dalam masalah mengambil dalil harus jelas. Dalam masalah berdakwah juga harus jelas. Bab dakwah-dakwah yang ada ini banyak juga yang sudah menyimpang. Saya bawakan di buku Mulia dengan Manhaj Salaf ini. Dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf saya jelaskan tentang masalah bahwa dakwah salaf, prinsip dakwah. Di sini di bab yang ke-8 dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf, di bab yang ke-8 saya bawakan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ini karena pembahasan kita tentang dakwah ini. Pembahasan kita tentang dakwah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu poin yang ke-11 dalam prinsip dakwah salafiyah, memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Oh, dalam dakwah salaf ini enggak ada fanatik, enggak ada hizbiyah, enggak ada kelompok-kelompok, enggak ada. Enggak ada. Jadi jangan orang menanyakan dalam salaf ini siapa imamnya, enggak ada. Siapa pemimpinnya, enggak ada. Pemimpinnya Rasulullah SAW, imamnya Rasulullah SAW, enggak ada yang lain sudah.
nggak ada imam, nggak ada pemimpin kecuali Rasulullah SAW. Nggak ada kelompok-kelompok, nggak ada. Jadi mengadakan kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok, ini hizb. Ini manhajnya menyimpang orang yang seperti ini. Allah SWT memuji dalam Al-Quran hanya satu, yang ada Hizbullah. Allah mengatakan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 56, dan orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang beriman sebagai penolongnya, maka mereka adalah pengikut agama Allah, Hizbullah. Mereka adalah orang-orang yang menang. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah golongan Allah, sungguhnya golongan Allah itulah mereka yang beruntung. Dan golongan Allah ini wali-wali Allah. Jadi Allah justru menyuruh kita untuk bersatu, saling tolong-menolong, berkumpul dalam kebenaran, bukan bikin kelompok-kelompok. Sebab yang ada ini ada dakwah yang bikin kelompok-kelompok atau ormas atau partai atau yang lainnya. Ini nggak bisa ketemu dengan dakwah. Sebab dakwah mengajak manusia kepada apa? Ke jalan Allah. Untuk melihat, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Allah berfirman lagi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kau sudah berkelompok, mengajaknya kemana? Kepada kelompok, kepada ormas, kepada partai. Ini nggak boleh. Dakwah itu bebas, nggak di lingkup tertentu, nggak. Kita seorang dai itu bisa dakwah kemana aja, ke raja, ke penguasa, ke presiden, kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada orang awam, kepada orang desa, kepada para pedagang, kepada semua kelompok. Tapi ketika sudah kelompok ini masuk kelompok, jadi kecil dakwah ini. Jadi sempit dakwah ini, hanya untuk kalangan mereka aja. Justru dakwah ini untuk semua manusia. Sebab Nabi diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bukan disempitkan dengan kelompok, bukan. Nggak boleh bikin kelompok-kelompok yang akan merusak dakwah ini. Makanya disuruh kita untuk berpegang dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Justru kelompok-kelompok ini memecah belah. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Dan Allah juga mencela orang-orang yang bikin kelompok-kelompok ini, golongan-golongan, perkumpulan-perkumpulan yang akan membawa kepada hizbiyah dan fanatik golongan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Untuk melihat Al-Mu'minun ayat 52 53. Allah berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan sungguh agama tauhid adalah agama kamu. Agama tauhid agama kamu. Agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 52 dan 53. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum. Makanya Al-Hizb ini enggak dibenarkan. Dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahzab Al-Islamiyah, dan dibawakan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wah ila Allah baina tajammu' al-hizbi wa ta'awun al-syar'i.
Syekh Ali Hasan membawakan dalam bukunya ini Ad-Da'wah ila Allah baina tajammu al-hizbi wa ta'awun al-syar'i. Dakwah mengajak manusia kepada Allah antara kumpulan kelompok-kelompok dan tolong menolong. Jadi nggak boleh kita bikin kelompok-kelompok. Nanti akhirnya setiap kelompok, setiap golongan berbangga dengan golongannya. Bikin jamaah ini, segala macam sudah. Banyak sekarang ini kelompok-kelompok. Mereka namakan macam-macam sudah. Ya, kelompoknya atau golongannya atau ormasnya atau yang lainnya semua mereka namakan. Dakwah ini nggak terikat dengan itu, tidak. Bahkan berbahaya. Jadi seorang muslim wajib meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizib Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama Islam seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini disebutkan dalam buku, yaitu Ad-Da'wah ila Allah baina tajammu' al-hizbi wa ta'awun al-syar'i oleh Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid hafizahullah taala. Fanatik golongan, fanatik mazhab, fanatik kelompok ini tercela, terkutuk. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Kata beliau begini, barang siapa yang mengangkat pemimpin siapapun orangnya, lalu dia wala dan baroknya menurut persetujuan atau perkataan atau perbuatan orang itu, maka ia termasuk dalam ayat minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dalam surah Ar-Rum ya, ayat 32 tadi, bahwa dia termasuk demikian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-20. Beliau juga mengatakan, ini juz yang 20 di halaman 8. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang lain, juz yang ke-28, beliau mengatakan begini, barang siapa bergabung atau berjanji setia bersama orang-orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang loyal kepadanya dan memusuhi orang yang memusuhinya, maka ia serupa dengan bangsa Tartar yang berperang di jalan syaitan, dan yang berarti ia bukan termasuk dalam berjuang di jalan Allah, tidak pula termasuk dari tentara kaum muslimin. Orang-orang yang seperti ini mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin, bahkan mereka lebih pantas menjadi bala tentara syaitan. Ini dalam juz 28. Dan seterusnya beliau juga membawakan di sini tentang tidak bolehnya mengangkat golongan-golongan dan yang lainnya atau pemimpin yang dia wala dan barok kepadanya. Bahkan ini akan membawa perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini berkaitan dengan manhaj. Begitu juga berkaitan dengan manhaj ini, nggak boleh kita dalam dakwah ini bergabung dengan ahlul bidah, nggak boleh. Dengan ahlul syirik, ahlul bidah nggak bisa bergabung kita, nggak bisa kumpul bersama, dakwah bersama nggak bisa. Karena kalau berkumpul berarti manhajnya nggak benar. Di sini kalau udah bisa berkumpul dengan kelompok-kelompok tertentu, maka tidak ada lagi apa di situ? Amar ma'ruf, nahi mungkar, nggak ada lagi. Antum lihat, perhatikan, ketika Allah menyuruh kita untuk bersatu di atas kebenaran, tidak boleh berpecah belah. Selanjutnya, ayat selanjutnya Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk apa? Ingkarul mungkar. Antum lihat dalam surah Ali Imran, supaya antum paham. Ini berkaitan dengan manhaj, ini harus paham betul ini, terutama para dai. Antum lihat di ayat 103 di surah Ali Imran. Saya nggak bacakan semuanya. Di awalnya aja, antum lihat di surah Ali Imran ayat 102, di ayat 103, afwan, ayat 103. Setelah Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu dengan tali Allah. Artinya hendaklah kalian semuanya berpegang dengan tali Allah, semuanya, jangan berpecah belah. Kemudian di ayat 104-nya Allah berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka orang-orang yang sukses, orang yang menang.
Jadi harus ada dalam perkumpulan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh kita membiarkan kemungkaran mereka, nggak boleh kita membiarkan kesyirikan mereka, nggak boleh kita membiarkan bid'ah mereka yang mereka lakukan, nggak boleh. Harus tegas sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama salaf. Antum bisa lihat bagaimana tentang prinsip kita dengan ahlul bidah. Nggak bisa yang namanya seorang dai yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf duduk bersama ahlul bidah, nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia wajib menegur apanya? Menegur bid'ahnya, mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau dia duduk bersama, berarti nggak ada ingkarul mungkar, nggak ada. Antum lihat prinsip di sini di buku ini ada pembahasan. Ini sudah kita bahas, ya. Ini sekedar mengulangi aja. Di poin ke-68, tentang sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Jadi ada sikap kita. Ini manhaj yang benar dalam dakwah, punya sikap kepada ahlul bid'ah. Nggak bisa bergabung, nggak bisa bersatu dengan ahlul bid'ah selama-lamanya, nggak bisa. Karena para ulama demikian, semuanya ulama. Bahkan mereka ahlus sunnah menjaga telinga mereka dari ucapan-ucapan batil ahlul bid'ah. Karena kita punya prinsip bahwa setiap bid'ah itu sesat. Jadi ahlus sunnah itu punya sikap terhadap ahlul bid'ah itu. Dan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan menjauhi ahlul bid'ah. Antum lihat di halaman 521 dalam buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada ayat-ayat yang menyuruh untuk menjauhi ahlul bid'ah dan bagaimana penjelasan para mufassir tentang ayat-ayat ini. Saya bacakan satu ayat aja. Di sini ada dua ayat, ada surah Al-Imran di ayat 7, kemudian surah Al-An'am ayat 68 dan juga surah An-Nisa ayat 140. Antum lihat di surah Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Surah Al-An'am ayat 68. Kata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir, kata Imam Syaukani, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang-orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahlul bid'ah, yang mereka itu mengubah kalam Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah yang mereka rusak. Maka sungguhnya jika seorang tidak dapat mengingkari mereka yang tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya paling tidak ia harus meninggalkan duduk dengan mereka, dan yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit. Bisa jadi para ahli bidah itu memanfaatkan hadirnya seorang di majelis mereka. Mereka mengajak hadir dari tokoh-tokoh ahlus sunnah. Jadi ahli bidah memanfaatkan hadirnya seorang di majelis mereka, meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam. Maka hadirnya seorang dalam majelis ahlul bidah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Dan kami telah melihat di majelis-majelis yang terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali, dan kami bangkit untuk membela kebenaran. Alhamdulillah. Dan kami telah melihat di majelis-majelis yang terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajlis, duduk-duduk
duduk berkumpul dengan ahlul bidah, kerusakannya lebih besar berlipat ganda dibandingkan bermajlis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi kata Imam Syaukani rahimahullah, kata beliau, barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka ia akan mengetahui bahwa bermajlis dengan ahlul bid'ah kerusakannya lebih besar berlipat ganda dibandingkan bermajlis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya hingga sangat sulit sekali mencari penyembuh dan pengobatannya. Maka dia pun mengamalkannya sepanjang umurnya, dan ia akan menemui Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran, padahal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besar kemungkaran. Untuk bisa lihat dalam tafsir Fathul Qadir di juz yang kedua cetakan Darul Fikr. Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140 tentang tidak bolehnya kita duduk bersama ahlul bidah. Nanti antum bisa lihat dalam tafsir Al-Baghawi kata Ibnu Abbas tentang surah An-Nisa 140. Ini penting untuk kita ketahui ini, karena banyak para dai yang bergabung dengan ahlul bidah, duduk bersama ahlul bidah, berkelompok dengan ahlul bidah, nggak bisa ketemu dengan ahlul bidah selama-lamanya. Karena menyatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagi kamu di dalam kitab, yaitu Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 140 ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masuk dalam ayat ini menghajar, yaitu menjauhkan, mengisolasi setiap orang yang mengadakan hal-hal yang baru dalam agama, dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat, yaitu tidak boleh duduk bersama mereka. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian juga dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah, kata beliau, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam majelis ahlul bid'ah dari setiap macam pelaku bid'ah dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Ini manhaj ini. Nggak boleh duduk bersama ahlul bid'ah selama-lamanya. Bahkan sikap para ulama jelas tentang sikap pada ahlul bid'ah. Nanti Anda bisa lihat itu di halaman 526, 527 dan seterusnya, dan nasihat para ulama salaf agar menjauhi ahlul bid'ah. Di sini ada nasihat ulama salaf ini. Halaman 58 sampai 530, dan saya sebutkan lafaz-lafaznya. Saya sebutkan perkataan Ibnu Abbas dulu. Ya, enggak semua saya bacakan ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu, itu ahlul bid'ah, karena akan menyebabkan hati kamu menjadi sakit. Bahkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan duduk bersama ahlul bid'ah, jangan mendebat mereka, jangan mendengar perkataan mereka. Bahkan kata Yahya bin Abi Katsir, apabila kamu bertemu dengan ahlul bid'ah, kamu ambil jalan yang lain. Sampai seperti itu. Bukan seperti sekarang kita lihat duduk bersama ahlul bid'ah, bersama duduk dengan hizbiyin, harokiyin, duduk bersama mereka, gabung dengan mereka, yang nggak benar pada dai seperti ini. Ini menyimpang manhajnya ini. Tidak boleh.
Kalau kita sering mendengar perkataan al-bid'ah, ya akan masuk syubhat itu. Kalau sudah masuk syubhat, nggak akan keluar sampai hari kiamat. Sebab hati kita lemah. Kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifa wasyubha khattafa. Hati manusia itu sangat lemah, sedangkan syubhat itu selalu menyambar. Maka jangan jadikan hati kita ini seperti busa yang menyerap semuanya. Syubhat itu jangan. Kata Syekhul Islam, jangan jadikan hati kamu seperti busa yang menampung semuanya. Atau istilah kasarnya, jangan jadikan hati kita seperti tong sampah. Semuanya masuk ke dalamnya, nggak boleh. Kita harus saring. Justru hati kita, kata Syekhul Islam, jadikan seperti kaca yang kokoh, kuat, nggak bisa orang untuk menembusnya. Itu dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah tentang perkataan syekhnya, yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, salamatul amal, yaitu seorang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak mengadakan bid'ah, baik i'tiqad, perbuatan ataupun perkataan. Jadi karena agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama ini. Jangan melakukan yang baru dalam agama ini. Saya sudah jelaskan di buku ini di awal-awal, antum lihat di halaman 75 tentang penjelasan tentang bid'ah di awal-awal ini. Karena yang menjelaskan tentang bid'ah, melarang tentang perbuatan bid'ah pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama kali melarang perbuatan bid'ah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah yang melarang berbuat bid'ah. Maka saya sebutkan di sini tentang masalah bid'ah, bahwa Ahlussunnah itu menjauhkan perbuatan bid'ah. Apa yang dikatakan bid'ah dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara yang baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi cara baru. Bid'ah ini semuanya bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW dan ijma' para ulama salaf. Jadi bid'ah dalam ucapan, keyakinan, dan juga bid'ah dalam perbuatan. Jadi bid'ah ini harus dijauhkan. Karena yang menyuruh untuk menjauhkan demikian adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berlalu agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kita melihat di halaman 82. Nabi juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Jadi para dai, para ustadz, jangan mengadakan bid'ah, enggak boleh. Kita harus menjauhkan perbuatan bid'ah, jangan menganggap ringan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah besar. Awalnya kecil dan nanti ujungnya akan membawa manusia ke neraka. Sebab Nabi bersabda SAW, Nabi yang bersabda ini, bukan kata ustadz, bukan kata ulama. Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Nabi SAW bersabda, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Jangan dihilangkan ini. Banyak orang berusaha untuk menghilangkan hadis ini. Jangan bicara soal bid'ah. Loh, berarti antum melarang Nabi bersabda seperti ini. Kenapa dilarang? Penjelasan orang setiap bid'ah itu sesat, setiap tempat neraka. Nabi yang mengatakan demikian, kita wajib menyampaikan. Enggak boleh disembunyikan ini. Ini banyak para dai yang menyembunyikan hadis ini. Kalau khutbah atau ceramah jangan bicara soal bid'ah. Loh, antum menyembunyikan ini hadis Nabi SAW. Sekian banyak Nabi menyebutkannya tentang tidak bolehnya orang berbuat bid'ah.
Karena orang kalau sudah berbuat bid'ah akan rusak agamanya, rusak akalnya, rusak hatinya, dan rusak masyarakat, dan rusak agamanya semuanya dengan bid'ah ini. Hadis ini sahih. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dan para sahabat juga memahami demikian. Para sahabat memahami demikian bahwa semua bid'ah sesat. Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah sesat meskipun orang memandangnya baik. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ahlah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Dan bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijriah, kata beliau, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, dan pelaku kemaksiatan masih dimungkinkan untuk bertaubat dari maksiatnya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Ini riwayat Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau wafat tahun 329 Hijriah. Kata beliau begini, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun juga, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang tertipu, terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Ini dalam Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Jadi seorang muslim yang berakal wajib menjauhkan semua perkara bid'ah, karena perkara bid'ah sangat berbahaya. Bid'ah merusak akal, merusak hati, merusak agama, dan menyebabkan perpecahan. Jadi ingat, amal kita harus betul-betul bersih dari perbuatan bid'ah, bersih dari perbuatan riya. Kita harus ikhlas dalam kita beramal dan ittiba, mengikuti contoh Nabi SAW, contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Taala. Jadi seorang dai ini ketika dia berdakwah itu kedudukannya tinggi, pahalanya besar. Maka jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau dia mengajak manusia kepada bid'ah, maka dia akan dapat dosanya sampai hari kiamat. Kalau dia mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau disesatkan satu orang, ya satu. Kalau 10, kalau 1000, kalau jamaahnya 10.000, jamaahnya 10.000. Berarti 10.000 orang yang disesati, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang disesatkan oleh dia. Maka itu hati-hati. Allah berfirman tentang keutamaan dakwah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Antum lihat di ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi seorang dai harus mengajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada dirinya, bukan untuk mengagungkan orang itu, bukan. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, ilallah. Dan ini tanbih al-ikhlas, peringatan manusia untuk berlaku ikhlas. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian wa amila salihan, dan dia melakukan amal-amal saleh. Jadi dia harus menjadi contoh, teladan untuk melakukan amal saleh. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk hidayah lewat dirimu kepada satu orang saja, lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada onta-onta yang merah. Dan juga Allah berfirman dalam surah Wal Asr, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr.
Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi, demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian, sungguh-sungguh rugi manusia ini. Kecuali orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan nasihat untuk para dai. Di sini ada nasihat dari Syekh Dr. Shalih Fauzan kepada para duat di dalam muqaddimah buku Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, supaya dakwah ini kita benar, supaya dakwah ini juga berhasil, supaya dakwah ini sukses, supaya dakwah ini ada buahnya. Ini ada berapa penopang, penyangga, tiang-tiang yang harus dipahami. Jadi Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang dakwah yang benar itu, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Saya nasihati beberapa ini penopangnya. Yang pertama, kata beliau, saya ringkas saja dan juga ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaihi. Jadi seorang dai dia harus berilmu dengan apa yang didakwakan. Jadi seorang dai itu harus berilmu. Fal jahil la yaslu ay yakuna da'iyah. Seorang yang bodoh enggak berhak jadi dai. Maksudnya berilmu ini yang dimaksud ilmu syar'i. Dia menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Bukan ilmu pengetahuan umum, bukan. Ilmu syar'i Quran dan Sunnah yang dikuasai. Fal jahil la yaslu ay yakuna da'iyah. Seorang yang bodoh enggak berhak jadi dai, enggak boleh. Sebab Allah berfirman di dalam surah Yusuf di ayat 108. Di surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, ini caraku, aku mengajak manusia kepada Allah dengan dasar ilmu. Aku dan orang mengikuti aku. Dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Yang dimaksud dengan basirah yaitu ilmu. Maka seorang dai dia harus berilmu, harus belajar dan terus belajar, nggak boleh berhenti dia, harus terus belajar dan terus membaca. Paling nggak seorang dai minimal dia baca dalam sehari 4 jam. Bukan banyak jadwal, bukan ceramah di sana kemari, bukan. Baca yang harus banyak dia. Sibukkan dengan baca. Masih banyak kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Jadi harus dia berusaha untuk meningkatkan ilmunya dia sebagai seorang dai. Baca Al-Quran, baca Sunnah Nabi. Banyak kitab-kitab yang belum kita baca, harus kita baca setiap hari. Ini yang pertama. Jadi al-ilmu bima yad'u ilaihi. Yang kedua, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, al-amal bima yad'u ilaihi. Dia harus mengamalkan. Di samping dia nuntut ilmu, dia belajar, dia membaca, setiap hari dia menyibukkan diri untuk membaca, kemudian mengamalkan. Itu amal-amal soleh. Sehingga dia menjadi qudwah hasanah, jadi contoh yang baik. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Aku tidak ingin untuk menyalahi kalian kepada apa yang aku larang kalian. Sesungguhnya aku inginkan islah, perbaikan semampu aku, dan tidak ada taufik kecuali dengan Allah.
Aku bertawakal kepadanya dan kepadanya aku taubat. Artinya Nabi Syuaib berusaha untuk mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhkan apa yang dia larang. Jadi seorang dai dia wajib mengamalkan apa yang dia ajak manusia kepadanya. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi, di akhir tadi itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Dan enggak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal saleh. Dalam surah Fussilat ayat 33. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Seorang dai itu harus ikhlas dalam dakwahnya. Bi an takuna ad-da'wa liwajhillah la yaqsidu biha riya'an wala sum'atan wala tarafu'an wala riasatan wala tam'an min matami'id dunya. Ikhlas itu yaitu dakwah mengajak manusia ke jalan Allah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, yang dia tidak tuju dengan riya, pamer atau diperdengarkan kepada manusia, bukan untuk dia sombong, bukan mencari kedudukan, menjadi pemimpin, bukan mengharapkan yaitu dari dunia, bukan dari harta dunia ini. Maka kata Syekh, li'anna idza dakhala syai'un min tilkal maqasid lam takun da'watan lillah wa inna ma hiya da'watun linnafs aw litam'i al-maqsud. Kalau seandainya tujuan-tujuan itu masuk ke dalam hatinya, maka dakwah ini bukan karena Allah. Dakwah itu karena untuk memuaskan dirinya dan mengharapkan dunia. Enggak boleh. Ya, kalau dia riya, dia sum'ah, dia ingin jadi pemimpin, dia ingin mengharapkan uang atau harta, enggak boleh. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam bukunya dia, ada kutaib beliau, Risalah fi Da'wah ila Allah. Bukunya kecil, kutaib dalam Risalah fi Da'wah ila Allah. Beliau menyebutkan seorang dai harus ikhlas dalam dakwanya. Kata beliau, fima yanbaghi an yakuna alaihi da'i min as-sifat wal af'al. Kata beliau, yang pertama al-ikhlas lillahi. Al-ikhlas. Fa ikhlasu da'i fi da'wati lillahi ta'ala amrun muhim bin nisbati li najahi fiha wa thawabi 'alaiha. Amma in qasada mura'atan nas bidzalik aw arada syai'an min ad-dunya malan aw jahan aw ri'asatan fa 'amalu habitun wa naf'u qalil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang dai harus ikhlas dalam dakwanya. Ini perkara yang sangat penting berkaitan dengan keberhasilan dalam dakwah dan juga ganjaran di dalam dakwah. Adapun kalau dia berdakwah tujuannya untuk riya kepada manusia, atau dia mengharapkan sesuatu dari dunia, mengharapkan harta, mengharapkan uang, mengharapkan amplop, atau kedudukan, atau jabatan, atau kepemimpinan, maka amalnya hapus. Kalau diharapkan itu hapus amalnya. Kemudian dibawakan ayat dalam surah Hud ayat 15-16. Kemudian dibawakan juga hadis yang pertama kali manusia dipanaskan api neraka itu amalnya soleh. Orang yang nuntut ilmu, baca Al-Quran, orang yang sedekah, orang yang jihad. Hadis sahih dan Muslim dibawakan di sini oleh Syekh Utsaimin. Jadi perhatikan para anbiya wa rasul alaihi wasallam dalam dakwanya enggak mengharapkan uang, enggak mengharapkan upah dalam dakwanya, enggak mengharapkan amplop. Ingat, para anbiya wa rasul mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa dzikral alamin." Aku enggak mengharapkan dari kalian upah kecuali mengingatkan kepada sekalian alam. Para anbiya wa rasul juga mengatakan, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin." Kemudian di surah Asy-Syura Allah sebutkan, di surah Asy-Syu'ara di ayat 109, 127, 145, 164, 180, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Lut, Nabi Syuaib semua mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajra ila rabbil alamin. Aku enggak mengharapkan upah dari dakwaku ini. Sesungguhnya upahku Allah yang tanggung. Allah yang memberikan upah kepadaku. Jadi harus ikhlas dalam dakwah ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan sesuatu.
Yang keempat, kata Syekh Fauzan, al-bada'a bil aham fal aham. Mulai dari yang paling penting kepada yang paling penting. Bi ay yad'uwa awwalan ila islahil aqidah bil amr bi ikhlasil ibadah lillah wan nahyi 'anil syirki, thumma al-amr bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa fi'lil wajibat wa tarkil muharramat kama hiya tariqatur rusul jami'an alaihi wassalatu wassalam. Jadi memulai kepada yang paling penting dan yang penting, yaitu dia berdakwah yang pertama kali untuk memperbaiki akidah, menyuruh umat untuk memperbaiki ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melarang mereka dari syirik, kemudian perintahkan mereka, ajarkan mereka tentang sholat, ajarkan mereka tentang zakat supaya mereka mengeluarkan zakat, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, sebagaimana ini merupakan jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Itu yang keempat. Dan ini sudah yang kita bahas ini beberapa kali dalam poin-poin terakhir di syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berdakwah memulai dengan dakwah tauhid. Yang kelima, as-sabr ala ma yulaqi fi sabil da'wah ila Allah minal masyaqq. Jadi sabar dari apa yang didapati, yang dihadapi di jalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam gangguan. Sebab dakwah mengajak manusia kepada Allah jelas tidak disenangi oleh iblis. Iblis nggak senang kita dakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah. Iblis nggak senang. Iblis membisiki kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang nggak senang pada dakwah ini, untuk menghalangi dakwah ini. Maka harus sabar kita. Dan ini merupakan sunnatullah dari para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Demikian ketika berdakwah didustakan, diejek, dihina, bahkan disakiti, tapi mereka sabar. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa lam badil kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu telah dustakan, sebelum kamu, mereka sabar terhadap apa yang mereka dustakan, sabar. Dan mereka dianiaya, diganggu sampai datangnya pertolongan kami. Itu di surah Al-An'am di ayat 34 afwan. Surah Al-An'am ayat 34. Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atau nasruna wala mubaddila kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah dustakan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Mereka sabar atas kedustaan itu dan mereka diganggu, disakiti sampai datangnya pertolongan kami, dan tidak ada perubahan dengan kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu kabar-kabar tentang para rasul. Jadi Allah sudah mengabarkan tentang cerita para rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka harus sabar. Kemudian yang keenam, ala da'iya yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan musta'milan lil hikmah fi da'watihi. Seorang dai hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dan menggunakan hikmah dalam dakwahnya. Jadi harus punya akhlak yang mulia. Seorang dai nggak boleh dia dusta, nggak boleh bohong, nggak boleh. Dia harus berlaku jujur. Dia seorang dai, dia harus ikhlas, nggak boleh dia riya. Dia harus takut kepada Allah SWT. Dia harus selalu mengharap kepada Allah SWT. Dia punya akhlak yang baik kepada orang tuanya. Dia menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil, baik kepada istrinya, baik kepada tetangganya. Pokoknya akhlaknya baik dia. Nggak pernah menyalahi janji dia. Kalau janji dia penuhi janjinya. Kalau dai sering menyalahi janji, ini nggak benar. Ini sifat-sifat siapa? Kalau sudah dusta, kemudian menyalahi janji, tidak amanah, ini sifat apa? Sifat munafik. Seorang dai nggak boleh dia punya sifat seperti itu.
Kalau ngomong dusta. Kata Nabi, ayatul munafik thalatha, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda munafik itu kalau dia ngomong mesti dusta, bohong dia. Dalam dakwanya bohong. Cerita-cerita membual, bohong semuanya. Enggak boleh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji menyalahi janji. Janji sama orang menyalahi janji. Kemudian yang ketiga, apabila diberikan amanah khianat. Dan dakwah ini amanah, nggak boleh dia khianat dalam dakwah ini. Istri dan anak amanah, dia harus mendidik dengan cara yang baik. Dia jaga dirinya dan istrinya, anaknya dari api neraka. Kemudian pekerjaan dia, tugas dia amanah yang wajib dijaga. Itu perhatikan itu. Itu nggak boleh khianat dia. Jadi akhlak ini jaga. Bab Nabi SAW, orang yang paling mulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Cuma engkau berada di asal akhlak yang mulia. Kemudian menggunakan hikmah dalam dakwah. Hikmah enggak selamanya itu lemah lembut, tidak. Perhatikan bahwa terkadang perlu keras harus keras. Seperti Nabi memerangi orang-orang kafir, hikmah tidak? Hikmah dalam dakwahnya. Nabi keras kepada orang-orang yang melanggar. Ada yang Nabi lemah lembut, seperti orang Baduy yang datang ke masjid kencing di masjid. Karena Baduy awam. Tapi ada yang orang yang pakai cincin emas diambil oleh Nabi, dibuang dengan keras nanti. Jadi lihat kondisi itu, hikmah itu lihat. Pada saatnya mana kita keras, pada saat mana kita lemah lembut. Pada asalnya hikmah dalam dakwah yaitu ilmu sesuai dengan Quran dan Sunnah dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan dengan ra'yu dia, bukan pendapat dia, tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak hikmah kalau dia berdakwah bergabung dengan ahlul bidah, nggak hikmah dalam dakwah. Kenapa? Karena melanggar. Bergabung dengan ahlul bidah, nggak boleh. Ini bukan hikmah dalam dakwah. Ya, hikmah dalam dakwah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus kita lihat hikmah. Dan hikmah dalam dakwah itu tegas dalam menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang tauhid katakan tauhid, yang syirik katakan syirik, yang sunnah katakan sunnah, yang bidah katakan. Ini hikmah dalam dakwah. Ini hikmah dalam dakwah. Tegas dalam dakwah. Cuma setan mengabarkannya bahwa itu apa? Keras. Itu setan yang menyampaikan demikian. Kalau kita tegas dalam dakwah, setan membisikkan apa? Itu keras. Supaya apa? Supaya orang lari dari dakwah yang hak ini. Itu setan yang membisikkan demikian. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, ala da'i yakuna qawiyal amal. Nah, seorang dai itu kuat amalnya, kuat harapannya. Enggak boleh putus asa dalam dakwah, enggak boleh. Dia harus kuat harapannya. Tetap dia berdakwah. Adapun masalah hasilnya orang terima dakwah dia atau tidak, itu bukan urusan dia. Urusan siapa? Allah yang memberikan hidayah taufik kepada manusia, Allah. Kita hanya menyampaikan kepada manusia dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Adapun orang itu mau terima dapat hidayah, itu urusannya siapa? Allah SWT. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan kepada pamannya Abu Thalib, terima nggak pamannya? Tidak, mati dalam keadaan kafir. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kita tetap punya harapan yang besar dalam dakwah ini. Nggak boleh putus asa dan nggak boleh takut-takuti bahwa dakwah ini pasti akan menang, pasti akan sukses, pasti akan jaya dakwah ini. Nggak boleh mengatakan, wah dakwah ini dikepung, nanti akan ditangkap, nanti akan dikejar oleh orang Syiah. Nggak boleh menakuti seorang mukmin, nggak boleh. Ini orang nggak paham tentang dakwah ini, nggak boleh, sama sekali nggak boleh nakuti. Ketika menyampaikan kepada manusia, nggak boleh menakut-nakuti orang bahwa kita sudah dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang Syiah sudah berkuasa, kita akan dihancurkan. Nggak boleh. Bahwa dakwah ini pasti akan menang, pasti akan jaya, pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin kita. Sebab kita menolong dakwah ini dengan mengajarkan kepada umat, dengan melakukan amal-amal soleh. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Nggak boleh kita lemah, nggak boleh. Nggak boleh kita putus asa, nggak boleh. Kita harus kuat dalam dakwah ini. Dakwah ini nggak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Meskipun dilarang kita dalam dakwah, tetap dakwah ini harus jalan. Nggak punya tempat, nggak punya masjid, tetap dakwah harus jalan selama ada langit dan bumi. Nggak boleh kita lemah, nggak boleh putus asa dalam dakwah.
Ini yang Nabi ajarkan kepada umatnya demikian. Untuk melihat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi ajarkan kepada mereka, mengingatkan mereka tentang sorga, bukan tentang dunia, bukan tentang jabatan, kedudukan, harta, bukan. Nabi di saat dakwah dalam kondisi yang sangat sempit, diintimidasi, diboikot, Nabi mengatakan kepada orang-orang yang datang masuk Islam dari Madinah, itu orang-orang Ansar, pada Baiat Aqabah yang pertama, pada Baiat Aqabah yang kedua, setelah Nabi ingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah segala macam, dan kalian harus menolong aku kalau aku hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah akan jamin kalian dengan sorga. Antum perhatikan, jamin dalam kondisi sempit nih, tetap aja punya harapan. Dakwah ini tetap akan menang. Tapi Nabi memberikan harapan kepada mereka juga tentang apa? Bahwa mereka akan mendapatkan apa? Sorga, bukan dunia. Bukan Nabi mengatakan kalau kalian nanti tolong aku kasih jabatan kamu sebagai menteri. Bukan. Sorga dalam dakwah ini, bukan yang lain. Jadi harus kita ingat, para dai harus ingat bahwa tujuan hidup kita yaitu Allah menciptakan kita untuk ibadah, dan dakwah termasuk ibadah. Kita harus lakukan ikhlas karena Allah, dan tujuan kita dengan dakwah ini mendapatkan ganjaran pahala agar manusia selamat dari berbagai macam kesyirikan, kegelapan, kebodohan dan yang lainnya, agar umat kembali ke jalan yang benar. Ini dai, tugas dai bagaimana mengajak umat supaya umat ini selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, bentuk bid'ah, bentuk segala macam fanatik golongan yang sempit. Kita harus membebaskan umat ini agar manusia beribadah hanya kepada Allah, menjadi hamba Allah saja, tidak menjadi hamba manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan ini saya agak lama terakhir karena ini poin terakhir, dan ini supaya betul-betul paham tentang dakwah kita. Dan saya harapkan kepada antum semuanya, kepada yang hadir di majelis ini di Masjid Nurut Tauhid, dan kepada semua pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja, dan semuanya para dai, coba baca kembali buku Syarh Akidah ini, baca lagi, kemudian baca buku-buku lagi yang bermanfaat yang berkaitan dengan dakwah, agar kita paham tentang dakwah, kita paham tentang agama yang hak ini, sehingga kita tidak taklid, tidak ikut-ikutan, dan tidak disesatkan oleh manusia. Kita berjalan di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, dan di atas manhaj yang benar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Materi bahasan yang bermanfaat yang telah saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Ustaz beserta keluarga. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya, apakah masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sesi interaktif Ustaz? Boleh. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Kami akan berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya pada Ustaz secara langsung di pagi hari ini. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian kaum muslimin memandang bahwa perlu adanya pengaturan di dalam dakwah agar bisa berhasil bersinergi dan berkelanjutan memperbaiki individu dan masyarakat kita. Karena dakwah non-muslim begitu gencar dan terorganisir di negeri ini. Dan untuk hal tersebut dibutuhkan adanya organisasi tertentu sehingga maslahat dan tujuannya bisa tercapai. Mohon nasihat dari Al-Ustaz terkait permasalahan ini. Jazakallahu khairan. Sebenarnya tadi dari apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah jelas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang tidak boleh membuat kelompok-kelompok dan yang lainnya. Adapun soal masalah dakwah, kita dakwah berjalan aja secara alami dengan dalil, dengan Quran, karena nggak bisa. Dai itu setiap hari semakin banyak, setiap tahun semakin banyak. Yang dulu mungkin ada dai 2 atau 3 orang atau 4 orang, sekarang sudah ratusan, dan nanti akan timbul ribuan. Bagaimana ngaturnya? Bagaimana ngatur dakwah? Jalan aja masing-masing semua. Setiap orang berdakwah di daerahnya. Yang penting prinsip-prinsip dakwah sudah tahu. Salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, salamatul amal. Harus jelas.
Kalau seandainya dai-dai ini ingin diberikan pembekalan, ya boleh diberikan pembekalan dan memang harus diberikan pembekalan. Tapi apa mereka mau diberikan pembekalan tentang dakwah ini? Karena ada yang mau, ada yang tidak mau diberikan pembekalan tentang bagaimana berdakwah, dijelaskan tentang apa yang paling penting dalam dakwah, kemudian kitab-kitab apa yang menjadi rujukan dalam dakwah itu apa aja, apa dulu yang perlu disampaikan. Boleh kita jelaskan. Akan tetapi apakah semua dai mau seperti itu? Tapi yang paling penting kita masing-masing kita ini kalau memang sudah tahu kita mengikuti akidah yang hak, manhaj yang hak, Al-Quran dan Sunnah fahmi salaf, maka kita banyak baca buku-buku ulama salaf yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj supaya kita nggak menyimpang. Adapun masalah pengaturan nanti habis waktu kita untuk yang demikian. Bahwa antara dakwah dengan idarah nggak akan ketemu, antara dakwah dengan siasa nggak akan ketemu, selama-lamanya nggak akan ketemu. Antara dakwah dengan pengaturan, karena akan sibuk nanti. Bagaimana mengumpulkan orang, bagaimana mendata orang segala macam, habis waktunya. Idarah nggak akan ketemu dengan dakwah. Siasa politik nggak akan ketemu dengan dakwah selama-lamanya, nggak akan ketemu. Dakwah ini sangat luas jangkauannya untuk semua manusia. Tapi kalau udah punya kelompok, orang nggak mau lagi dekat dengan dakwah kita. Sebab kelompok yang lain nggak mau dekat. Kenapa? Orang akan mengajak ke kelompoknya pasti. Tapi kalau dakwah ini nggak ada ikatan kelompok, nggak ada ikatan organisasi, nggak ada ormas, bebas dakwah ini. Kita bisa masuk ke semua orang, bisa kepada penguasa, kepada pejabat, bisa kita masuk juga kepada orang-orang kaya, bisa masuk kepada orang-orang miskin, bisa masuk kepada semua golongan, semua lapisan masyarakat. Tapi kalau sudah mengelompok, orang nggak mau dekat dengan dakwah kita, tambah sempit kita. Dan akan fanatik kepada golongannya. Makanya ingat bahwa dakwah ini ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi itu teori-teori yang ada dan prakteknya juga menyibukkan dia. Pengaturan ini segala macam, sibuk sudah. Dakwah ini alamiah jalan. Alhamdulillah dakwah dari zaman dahulu sampai sekarang berjalan demikian. Nggak ada yang ngatur, nggak ada pimpinannya, nggak ada jadwalnya. Sudah dakwah. Yang penting mereka selalu diingatkan. Mudah-mudahan dakwah ini mendapatkan keberkahan. Makanya juga, seorang dai juga harus terus punya hubungan yang kuat dengan Allah Taala. Di samping dia baca, hubungan yang kuat dengan Allah agar umat yang didakwakan mendapatkan hidayah dari Allah Taala. 6. Yang lain. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya yang Pak sampaikan. Sebelumnya kami berikan kesempatan dari penanya melalui telepon di 0218236543. Kami coba sapa untuk Bapak Ibu yang telah masuk, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Ya, saya dari Karawang. Endang, betul? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menanyakan tentang masalah subhat, masalah bid'ah sebenarnya. Katanya bila itu terjadi dua atau bid'ah, seolah juga bid'ah hasanah. Dan itu terkata Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu katanya. Termasuk Imam Nawawi dan Ibnu Hajar juga mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dan saya mau tanyakan, menurut prinsip bid'ah hasanah itu seperti apa Ustaz? Masalah bid'ah hasanah ini. Tadi sudah saya jelaskan tentang masalah bid'ah. Bahwa dalam agama ini bid'ah itu semuanya sesat. Nggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi dalam Islam itu tidak ada bid'ah hasanah. Ini harus kita pegang dulu ini. Kaidah seperti ini harus kita pegang. Dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesatuan tempat neraka. Yang kita pegang dalil dulu. Nah, kadang-kadang kita dalam masalah manhaj ini, makanya tadi saya sebutkan manhaj salamatul mu'taqad, salamatul manhaj. Manhaj kita dalam kita mengambil dalil dan menggunakan dalil, yang kita pegang dulu yaitu sabda Nabi SAW dan perbuatan Nabi. Adapun perkataan ulama, pendapat ulama, sekarang kita lihat pendapat ulama ketika bertentangan dengan hadis Nabi, kita terima, kita tolak. Kan para imam juga mengatakan, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahullah dan yang lainnya, apabila pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, kamu buang pendapatku. Apabila pendapatku menyalahi sunnah Nabi, kamu buang pendapatku. Semuanya mengatakan demikian.
Yang kita ikut dalil. Kalau kita pakai pendapat, ya akan terus sesat nanti kita. Kan imam ini, hatta 1000 imam kalau menyalahi sunnah Nabi, buang atau tidak? Buang pendapat imam. Yang kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Bahkan sahabat memahami demikian. Nabi berkata dalam bahasa Arab yang fasih. Dan sahabat paham bahasa Nabi SAW. Makanya Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu, semua bid'ah itu sesat, meskipun manusia memandang baik, memandang hasanah, tetap aja bid'ah sesat. Jadi itu yang harus kita pegang dalam kita beragama ini, dalil. Itu ingat itu. Omongan imam, omongan ustadz bukan dalil. Orang banyak bukan dalil. Adat istiadat bukan dalil. Kebiasaan manusia bukan dalil. Dalilnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu penting itu dalam kita beragama. Nah, yang lain. Satu lagi. Terima kasih Ustaz. Berharap jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan dari pendengar kita, pemirsa kita, hamba Allah di Bonnya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan solusinya. Di tempat kami hampir semua dai adalah para pelaku bid'ah dan saya pun belum mencukupi ilmu untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi kami? Terima kasih atas nasihatnya. Iya, tadi pertanyaannya bahwa di Sulawesi itu hampir semua. Berarti tidak semua. Berarti masih ada dai-dai yang mengajak kepada sunnah. Antum belajar kepada dai-dai yang mengajak kepada sunnah. Yang penting antum lihat dia syaratnya salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, dan salamatul amal, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, antum juga harus berusaha untuk terus belajar membaca kitab-kitab para ulama. Kalau antum bisa bahasa Arab, baca kitab-kitab para ulama salaf. Kalau belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kemudian baca buku-buku akidah seperti buku syarah akidah dan buku-buku yang lain, kitab tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, antum juga bisa mendakwakan kepada mereka yang bid'ah ini, artinya dai-dai yang mengajak kepada bid'ah. Antum bisa memberikan buku kepada mereka, kasih hadiah buku. Nah, di kita kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kita membeli buku untuk kita aja, kita baca cukup. Jangan. Maksudnya kita lihat guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita kepada bid'ah dulu, yang kita juga belum tahu, mereka juga belum tahu. Sekarang masih mereka berbuat bid'ah. Kita berikan hadiah kepada dia, buku-buku, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dari apa yang mereka baca, mereka sadar dan kembali. Kan banyak para dai itu yang menyimpang. Kita berikan hadiah buku. Ratusan dai. Mungkin sekarang ini sudah ribuan di Indonesia ini dai. Nah, coba kita yang di kampung kita kasih buku-buku yang bermanfaat supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Itu merupakan dakwah. Di samping juga yang keempat, doa. Kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Taala. Dan yang perlu antum ingat bagi penanya dan juga bagi semua yang hadir dan juga semua pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, yang paling penting lagi dalam kita berdakwah, dalam kita mengajak diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, paling penting itu. Seorang dai ketika dia akan berdakwah, keluarganya dulu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu yang paling penting. Jangan kita sibuk dengan orang lain, tapi kita lupakan diri kita, istri kita, anak kita. Dan saya ingatkan juga kepada pengurus-pengurus majelis taklim. Kadang-kadang mereka sibuk dengan majelis taklim, mengajak orang ngaji, tapi suaminya nggak pernah diajak ngaji, istrinya nggak pernah diajak ngaji, anaknya nggak ngaji. Pengurus majelis taklim banyak yang anaknya nggak ngaji. Harus diajak supaya mereka tahu tentang Islam, mereka tahu tentang sunnah. Kalau kita ingin masuk surga, mereka juga ingin masuk surga. Bahkan diajak juga semuanya, pembantu-pembantu kita, supir dan yang lain harus diajak untuk ngaji supaya mereka paham tentang agama ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang terakhir ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah taufik dan istiqamah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan insyaallah kajian selanjutnya nanti kita akan membahas syarah kitab tauhid, dan antum juga jangan lupa untuk membawa buku itu, dan juga kepada semua yang mendengar kajian ini mengulang kembali syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengulang kembali agar betul-betul kita paham tentang isi kitab itu dan dapat kita amalkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.